Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andina Kurnia Sulanjari. Tugas video pembelajaran kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika dan Ilmu Tauhid. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang awal dari ibadah, mengenal Allah, dan urgensi tauhid pada pembelajaran fisika. Materi pertama tentang awal dari ibadah. Seorang yang baru dijadikan hamba atau budak tentulah akan mengalami goncangan psikologis dikarenakan status sosial atau yang lainnya. Terlebih lagi ketika statusnya sudah berubah menjadi hamba. Dia diperintah untuk melaksanakan seluruh aktivitas dalam konteks kepatuhan kepada tuannya. Jika seorang hamba tidak segera menyadari kedudukannya saat itu bahwa dia hanya seorang hamba yang hanya akan beraktivitas sesuai perintah tuannya dan tidak menyadari kedudukan tuannya yang berhak atas hambanya, maka tentulah penghambaan ini tidaklah sepenuhnya berjalan dengan baik. Bisa saja seorang hamba melakukan aktivitas itu dengan mengharap balasan dari tuannya, atau paling tidak penghambaan itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, hanya karena ketakutan kepada tuannya. Jika ilustrasi pengabdian seorang hamba sahaya dengan tuannya saja membutuhkan ketulusan yang begitu dalam, maka dapatlah kita bayangkan bagaimana harusnya ketulusan pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang artinya keberadaan kita di dunia ini atas kehendak dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bukankah telah disebutkan bahwa kita diciptakan dari ketiadaan? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, yang menciptakan kita, memberikan rezeki dan mematikan kita? Untuk menyadari bahwa pengabdian hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membutuhkan ketulusan yang sangat dalam, maka hal yang wajar sebelum pengabdian itu seorang hamba harusnya menyadari tentang Zat yang Maha Ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kedua tentang mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang biasa disebut ma'rifatullah merupakan suatu keharusan bagi setiap orang yang beriman, karena hal itu adalah syarat dari kekuatan iman seseorang. Maka dari itu, perintah mengenal Allah merupakan perkara yang diharuskan kepada hamba-hambanya. Dalam ajaran Islam, mengenal Allah sebagai Tuhan pencipta dan pengatur alam semesta dan seluruh makhluk merupakan suatu kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dan mengajak hamba-hambanya untuk mengenal dirinya sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Sesungguhnya, dalam menciptakan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Quran Surat Al-Imran ayat 90. Urgensi dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia adalah agar manusia tersebut juga lebih mengenal diri sendiri, mendapatkan keuntungan dan keberkahan dunia dan akhirat. Diperintahkan oleh Al-Quran karena mengenal Allah merupakan suatu kewajiban, agar selamat dari api neraka dan meraih surganya. Cara-cara untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terlebih dahulu mengenal keberadaannya dengan cara beriman kepadanya. Sebagai umat muslim, terlebih dahulu harus percaya dan yakin bahwa Allah Sang Pencipta segala yang ada di dunia benar-benar nyata adanya. Selain dengan cara melihat segala bentuk ciptaannya, akal akan menyimpulkan bahwa keberadaan benda-benda tersebut tentu didasarkan pada seorang pencipta. Selain itu, panca indera juga akan mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melihat fenomena orang yang berdoa, menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta sesuatu padanya untuk dikabulkan. Adapun tentang pengakuan fitrah telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah ketika Rabbmu menurunkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi. Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami mempersaksikannya. Lakukan yang demikian itu, agar kalian pada hari kiamat tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaanmu. Atau, agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang setelah mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 172 hingga 173. Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah dengan mengakui keesaan rububiyah Allah. Umat muslim wajib meyakini keesaan rububiyah Allah seperti bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, memiliki, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk hidup ciptaannya yang ada di dunia. Selain itu, harus diakui pula bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan kebaikan, hingga mendatangkan bencana bagi segala sesuatu di muka bumi. Allah jugalah yang mengawasi,
mengatur, menjadi penguasa, pemilik hukum, dan lain sebagainya yang menunjukkan kekuasaan tunggal Allah. Kaum muslim harus yakin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Allah berfirman, "Segala puji bagi Allah, Rabb pemilik penguasa semesta alam." Quran Surat Al-Fatihah ayat 1 dan 2. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dan ketika seseorang lalu meyakini bahwa ada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal di samping, maka orang tersebut telah zalim terhadap Allah dan menyekutukannya dengan selainnya. Cara mengenali Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah dengan meyakini bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata kita harus beribadah. Sebagai umat muslim, kita tidak boleh memberikan ibadah kita kepada siapapun selain Allah, bahkan kepada makhluk yang dekat dengannya seperti malaikat ataupun rasul. Terlebih, kepada makhluk yang derajatnya berada di bawah mereka seperti manusia, jin, binatang, pohon, batu, senjata, planet, binatang, ataupun lainnya. Menunjukkan satu jenis ibadah kepada hal lain selain Allah termasuk perbuatan zolim besar dan sering diistilahkan dengan kata syirik. Allah berfirman, "Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta." Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Tujuan dari mengenali keesaan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala adalah agar umat manusia mencintai Allah, tunduk kepadanya, takut dan berharap kepadanya, serta mengesankan ibadah hanya kepadanya. Ibadah kepada Allah yaitu merendahkan diri dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pengharapan rahmat serta takut terhadap siksa. Ruang lingkup ibadah adalah segala yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan dan perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Ibadah akan diterima berdasarkan dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas mencari ridho Allah semata dan mutaba'ah mengikuti sunnah atau ajaran Nabi Muhammad SAW. Adapun cara yang keempat mengenali Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengimani dan menetapkan seluruh nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah disebut di dalam kitab Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Allah berfirman, "Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surat Al-A'raf. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura. Materi selanjutnya adalah urgensi tauhid pada pembelajaran fisika. Fisika merupakan bagian dari disiplin ilmu sains yang mempelajari perilaku-perilaku fisik benda-benda yang kasat mata atau benda-benda yang tak kasat mata yang berperan dalam kehidupan manusia sejak dimulainya kehidupan sampai saat ini. Pada dasarnya, hal yang selalu dibahas adalah bagaimana perilaku gerak benda atau posisi benda setiap saat yang dipengaruhi lingkungan sekitar benda tersebut. Melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengajarkan konsep ketauhidan. Salah satunya yang tersebut dalam potongan surat Quran surat Al-Anfal ayat 17. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.